1. Penulis buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita dan dikenal sebagai Bapak Akuntansi adalah A. David Ricardo, B. Lucas de Summa, C. Luca Pacioli, D. G. Terry, E. Adam Smith. Jawaban yang benar adalah C. Penulis buku yang disebut Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, dan dianggap sebagai bapak akuntansi adalah seorang matematikawan Italia, bernama Luca Pacioli. Pacioli memperkenalkan konsep-konsep dasar akuntansi, termasuk prinsip-prinsip dasar pembukuan, dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1494. 2. Dilihat dari sudut fungsinya, akuntansi diartikan sebagai A. Hasil ringkasan mengenai transaksi keuangan perusahaan yang terjadi dalam suatu periode tertentu, B. Aktivitas pelayanan jasa yang menghasilkan informasi keuangan guna membantu pengambilan keputusan bagi pemakainya, C. Proses kegiatan yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan, D. Proses pencatatan transaksi atau kejadian yang terjadi dalam perusahaan, E. Hasil keuangan perusahaan sebagai pertanggungjawaban pimpinan perusahaan. Jawaban yang benar adalah C. Dilihat dari sudut fungsinya, definisi yang paling tepat untuk akuntansi adalah proses kegiatan yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. 3. Berikut ini manfaat informasi akuntansi. 1. Bahan pertimbangan dalam membeli atau menjual saham. 2. Menentukan kebijakan penggunaan anggaran. 3. Menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya. 4. Menetapkan harga jual produk. 5. Menentukan besarnya pajak. Manfaat informasi akuntansi bagi pihak eksternal terdapat pada nomor A1, 2, dan 3, B3, 2, dan 5, C2, 3, dan 4, D1, 3, dan 5, E1, 2, dan 4. Jawaban yang benar adalah D. Manfaat informasi akuntansi bagi pihak eksternal, bahan pertimbangan dalam membeli atau menjual saham, menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya, menentukan besarnya pajak. 4. Laporan keuangan harus bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, serta disajikan secara tulus dan jujur. Hal tersebut merupakan salah satu syarat kualitas laporan keuangan yaitu A. Dapat diuji, B. Relevan, C. Dapat dibandingkan, D. Validitas, E. Reliable. Jawaban yang benar adalah E. Syarat kualitas laporan keuangan yang menekankan bahwa laporan keuangan harus bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, serta disajikan secara tulus dan jujur adalah reliable. 5. Prinsip akuntansi yang menekankan pada aspek utang, aktiva, modal dan penghasilan serta biaya dibukukan sebagai harga perolehan merupakan prinsip A. Harga perolehan, B. Objektif, C. Konsistensi, D. Subjektif, E. Realisasi penghasilan. Jawaban yang benar adalah A. Prinsip akuntansi yang menekankan bahwa utang, aktiva, modal, penghasilan, dan biaya harus dibukukan sebagai harga perolehan adalah harga perolehan. 6. Bidang akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan pendidikan akuntansi adalah A. Akuntansi anggaran, B. Akuntansi pendidikan, C. Akuntansi manajemen, D. Akuntansi biaya, E. Akuntansi perpajakan. Jawaban yang benar adalah B. Bidang akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan pendidikan akuntansi adalah akuntansi pendidikan. 7. Akuntan yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai pada lembaga pemerintah disebut
A. Akuntan internal, B. Akuntan pendidik, C. Akuntan pemerintah, D. Akuntan publik, E. Akuntan pajak. Jawaban yang benar adalah C. Akuntan pemerintah merupakan akuntan yang bekerja di lembaga pemerintah, bekerja atau berstatus sebagai pegawai pada lembaga negara tertentu, seperti BPK, BPKP, dan Departemen Keuangan. 8. Seorang akuntan dalam menjalankan profesinya, tidak boleh memihak untuk kepentingan pihak tertentu dalam mengungkapkan fakta yang terjadi. Hal ini termasuk etika profesi, A. Kerahasiaan, B. Integritas, C. Tanggung jawab, D. Objektivitas, E. Kehati-hatian. Jawaban yang benar adalah D. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. 9. Berikut rumus-rumus persamaan dasar akuntansi. 1. Harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang beban dikurang prif. 2. Harta sama dengan utang dikurang modal ditambah pendapatan ditambah beban dikurang prif. 3. Harta sama dengan utang ditambah modal. 4. Harta sama dengan utang dikurang modal. Rumus persamaan dasar akuntansi yang benar adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4, E3 dan 4. Jawaban yang benar adalah B. Rumus persamaan dasar akuntansi yang benar adalah harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang beban dikurang prif, harta sama dengan utang ditambah modal. 10. Dibeli perlengkapan secara tunai Rp200.000. Pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi adalah A. Kas bertambah, perlengkapan berkurang, B. Perlengkapan bertambah, kas berkurang, C. Perlengkapan berkurang, kas berkurang, D. Perlengkapan bertambah, kewajiban bertambah, E. Perlengkapan bertambah, kas bertambah. Jawaban yang benar adalah B. Transaksi pembelian perlengkapan secara tunai sebesar Rp200.000 akan mempengaruhi persamaan akuntansi dengan perlengkapan bertambah, kas berkurang. 11. Dibeli peralatan kantor seharga Rp7.500.000, dibayar tunai Rp2.500.000, sisanya dibayar bulan depan. Analisis transaksi yang benar adalah A. Peralatan bertambah Rp7.500.000 dan kas berkurang Rp7.500.000, B. Peralatan bertambah Rp2.500.000 dan kas berkurang Rp2.500.000. C. Peralatan bertambah Rp7.500.000 dan utang berkurang Rp7.500.000. D. Peralatan bertambah Rp7.500.000, kas berkurang Rp2.500.000 dan utang bertambah Rp5.000.000. E. Peralatan bertambah Rp7.500.000, kas berkurang Rp2.500.000 dan utang berkurang Rp5.000.000. Jawaban yang benar adalah E. Analisis transaksi yang benar untuk pembelian peralatan kantor seharga Rp7.500.000, dibayar tunai Rp2.500.000, sisanya dibayar bulan depan adalah peralatan bertambah Rp7.500.000, kas berkurang Rp2.500.000, dan utang berkurang Rp5.000.000. 12. Perusahaan yang menghasilkan dan menjual jasa atau pelayanan yang bersifat bukan barang berwujud fisik kepada pelanggan disebut A. Perusahaan dagang, B. Perusahaan industri, C. Perusahaan angkutan, D. Perusahaan jasa, E. Perusahaan pribadi. Jawaban yang benar adalah D. Perusahaan yang menghasilkan dan menjual jasa atau pelayanan yang bersifat bukan barang berwujud fisik kepada pelanggan, disebut perusahaan jasa. Contohnya adalah perusahaan konsultan, perusahaan transportasi, perbankan, rumah sakit, dan sebagainya.
13. Berikut adalah macam-macam bukti transaksi. 1 bukti kas masuk, 2 kwitansi, 3 bukti kas keluar, 4 nota kontan, 5 memo. Yang termasuk bukti transaksi internal adalah A1 3 dan 5, B1 2 dan 3, C2 3 dan 5, D1 4 dan 5, E3 4 dan 5. Jawaban yang benar adalah A. Bukti transaksi internal biasanya melibatkan bukti-bukti yang terkait dengan kas masuk dan kas keluar di dalam perusahaan, serta catatan-catatan internal. Dari pilihan yang diberikan, yang termasuk bukti transaksi internal adalah 1, 3, dan 5. 14. Berikut ini merupakan mekanisme debit dan kredit dan saldo normal adalah A. Aset bertambah di debit dan berkurang di kredit. Saldo normal dicatat debit. B. Beban bertambah di kredit dan berkurang di debit. Saldo normal dicatat debit. C. Modal bertambah di kredit dan berkurang di debit. Saldo normal dicatat debit. D. Utang bertambah di debit dan berkurang di kredit. Saldo normal di kredit. E. Pendapatan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Saldo normal debit. Jawaban yang benar adalah A. Mekanisme debit dan kredit serta saldo normal dalam akuntansi adalah aset bertambah di debit dan berkurang di kredit. Saldo normal dicatat debit. 15. Akun berikut merupakan akun harta, kecuali A. Peralatan, B. Tanah, C. Sewa dibayar di muka, D. Pendapatan diterima di muka, E. Wesel tagih. Jawaban yang benar adalah D. Akun-akun harta adalah aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam pilihan yang diberikan, akun yang bukan merupakan akun harta adalah pendapatan diterima di muka. 16. 1 kas, 2 piutang, 3 pendapatan jasa, 4 beban listrik, 5 pendapatan bunga. Yang termasuk akun nominal adalah A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 5, C2, 3, dan 4, D2, 3, dan 5, E3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah D. Akun nominal merupakan akun yang terkait dengan pendapatan, beban, atau rugi laba. Dalam pilihan yang diberikan, akun-akun nominal adalah 2, 3, dan 5. 17. Jurnal merupakan alat perintah untuk melakukan pemindah bukuan ke buku besar. Pernyataan tersebut merupakan fungsi jurnal. A. Mencatat, B. Historis, C. Pengikhtisar, D. Analisis, E. Instruktif. Jawaban yang benar adalah E. Fungsi instruktif. Pencatatan dalam jurnal merupakan instruksi atau perintah untuk melakukan posting atau memindahkan debit atau kredit ke dalam buku besar. 18. Dibayar sewa untuk 1 tahun Rp3.600.000. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut bila menggunakan pendekatan beban adalah A. Beban sewa Rp3.600.000 kas Rp3.600.000, B. Kas Rp3.600.000 sewa dibayar di muka Rp3.600.000, C. Sewa dibayar di muka Rp3.600.000 kas Rp3.600.000, D. Kas Rp3.600.000 beban sewa Rp3.600.000, E. Sewa dibayar di muka Rp3.600.000 beban sewa Rp3.600.000. Jawaban yang benar adalah A. Jurnal untuk mencatat transaksi pembayaran sewa untuk 1 tahun dengan pendekatan beban adalah beban sewa Rp3.600.000 kas Rp3.600.000. 19. Telah diselesaikan pekerjaan dengan upah Rp2 juta, baru diterima Rp1 juta, sisanya minggu depan. Maka analisis jurnal umumnya adalah A. Kas,
di debit Rp1.000.000, piutang, di debit Rp1.000.000 dan pendapatan, di kredit, B kas, di debit Rp1.000.000, utang, di debit Rp1.000.000 dan pendapatan, di kredit Rp2.000.000, C kas, di debit Rp2.000.000 dan pendapatan, di kredit Rp2.000.000, D utang, di debit Rp2.000.000 dan pendapatan, di kredit Rp2.000.000, E piutang, di debit Rp2.000.000 dan kas, di kredit Rp2.000.000. Jawaban yang benar adalah C. Analisis jurnal umum untuk transaksi tersebut adalah, kas, di debit Rp2.000.000 dan pendapatan, di kredit Rp2.000.000. 20 dibayar kepada toko ceria atas pembelian mesin bulan lalu sebesar Rp4.500.000. Bila diposting ke buku besar adalah, A kas debit, utang usaha kredit Rp4.500.000, B utang usaha debit, kas kredit Rp4.500.000, C piutang usaha debit, kas kredit Rp4.500.000, D kas debit, piutang usaha kredit Rp4.500.000, E peralatan kantor debit, utang usaha kredit Rp4.500.000. Jawaban yang benar adalah B. Analisis jurnal umum untuk pembayaran kepada toko ceria atas pembelian mesin bulan lalu sebesar Rp4.500.000 adalah, utang usaha debit, kas kredit Rp4.500.000. 21. Suatu daftar yang memuat ringkasan semua akun beserta saldonya disebut, A. Neraca, B. Jurnal, C. Buku besar, D. Neraca saldo, E. Penyesuaian. Jawaban yang benar adalah D. Suatu daftar yang memuat ringkasan semua akun beserta saldonya, disebut, neraca saldo, atau, neraca akun. 22. Ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan catatan akuntansi dengan keadaan yang sesungguhnya disebut, A. Adjusting entries, B. Trial balance, C. Jurnal, D. Worksheet, E. Closing entries. Jawaban yang benar adalah A. Ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan catatan akuntansi dengan keadaan yang sesungguhnya, disebut adjusting entries. 23. Pada neraca saldo perlengkapan Rp900.000, akhir periode perlengkapan tersisa Rp500.000, ayat jurnal penyesuaiannya adalah, A. Perlengkapan Rp500.000 beban perlengkapan Rp500.000, B. Beban perlengkapan Rp500.000 perlengkapan Rp500.000, C. Beban perlengkapan Rp400.000 penyusutan perlengkapan Rp400.000, D. Perlengkapan Rp400.000 beban perlengkapan Rp400.000, E. Beban perlengkapan Rp400.000 perlengkapan Rp300.000. Jawaban yang benar adalah D. Ayat jurnal penyesuaian untuk mengurangi saldo perlengkapan dari Rp900.000 menjadi Rp500.000 adalah, perlengkapan Rp400.000 beban perlengkapan Rp400.000. 24. Sebelum menutup akun-akun buku besar, maka yang terlebih dahulu dilakukan adalah, A. Penyusunan neraca sisa setelah penutupan, B. Penyusunan ayat pembalik, C. Penyusunan kertas kerja akun-akun yang ditutup, D. Memindah bukukan akun yang telah disesuaikan, E. Pemindah bukuan jurnal umum. Jawaban yang benar adalah D. Langkah yang dilakukan sebelum menutup akun-akun buku besar, adalah memindah bukukan akun yang telah disesuaikan. 25. Akun yang ada dalam neraca saldo setelah penutupan adalah, A. Pendapatan, B. Beban, C. Priv, D. Kas, E. Laba. Jawaban yang benar adalah D. Akun yang ada dalam neraca saldo setelah penutupan adalah kas.